Pertanyaannya bagus sekali. Yang pertama terkait dengan kiprah. Mungkin kalau mau lihat kasus saya itu bisa lihat di Google Pak ya, Sofyan Sauri. Itu saya terkena kasus di Aceh Pak. Saya memang menjadi konseptor, jadi komandan lah. Kalau di Polres Depok jadi komandan regu, lalu tiba-tiba naik jadi komandan batalion Pak. Jadi anak buah saya cukup banyak pada waktu itu. Jadi ada ex mantan GAM, ya. Ada ex mantan GAM, ada kemudian anggota Jamaah Islamiyah dan lain sebagainya gitu. Kelompok kita memang kelompok yang kemudian mengklaim sebagai Al-Qaeda Serambi Mekah. Jadi kita memang waktu itu masih terkait dengan jaringan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, kelompok-kelompok JAT, kemudian kelompok-kelompok Jamaah Islamiyah dan sebagainya gitu. Waktu itu saya divonis 10 tahun. Yang saya membuat saya miris, malu, tapi ini harus saya akuin. Saya sempat ngambil di gudang senjata Cipinang Pak. Itu hampir banyak sekali senjata kayak AK-47, M16, senjata FN, revolver dan sebagainya gitu. Tapi alhamdulillah senjata-senjata itu udah kembali semua Pak, disita oleh Densus 88. Kita bangga punya satuan seperti Densus 88 yang menurut saya bekerja profesional. Kemarin ada yang nanya-nanya terkait itu ketika tertembaknya Dr. Sunardi ya Pak ya. Wah ini nggak profesional. Saya bilang nggak, kalau melawan diskresi kepolisian kenapa nggak ditembak, saya bilang gitu. Kami dulu pengalaman saya jadi teroris, saya juga nggak mau ditangkap hidup-hidup. Saya mau ketangkap mati, tapi kemudian memang ketangkapnya hidup-hidup, mau gimana lagi gitu. Padahal saya di kantong saya, di tas saya itu ada FN Pak. Dengan polisi dengan kondisi sudah terkaukan dan saya kunci di situ. Dan saya berazam, berniat tidak mau ditangkap hidup-hidup. Dulu kita punya prinsip namanya lebih baik pecah di perut daripada pecah di mulut. Lebih baik kita mati daripada kita harus ngember, karena kita takut kalau ngember itu murtad jatuhnya. Itu sampai seperti itu gitu. Jadi saya tahu betul gitu, apalagi si Dr. Sunardi sudah berazam kepada keluarganya bahwa dia tidak mau ditangkap hidup, makanya dia ngelawan. Ya polisi nggak ngambil resiko lah gitu. Tapi kasus-kasus terorisme di Indonesia semua rata-rata Pak sudah dihadapkan kepada pengadilan. Ada pendekatan secara hard approach, ada yang namanya soft approach gitu. Jadi ada pendekatan keras, penindakan hukum, ada penindakan yang secara lunak. Dan kita diantara kita bisa sadar, bisa kembali kepada NKRI karena memang pendekatan Polri yang humanis. Pak Densus sangat luar biasa Pak, profesional. Ya, yang nggak mau kerjasama dan yang nggak ngelawan ya tetap menerapkan yang namanya punishment yang baik, bagus, bisa mendapatkan reward, artinya difasilitasi kalau ingin tobat ya, diurus PB-nya dan sebagainya, dan nggak mustahil hukumannya bisa dikurangi gitu. Maka saya sangat dukung Polri dalam hal ini yang begitu sangat profesional. Densus 88 dalam ini memang paham sekali ya tentang psikologi kita, sehingga pendekatannya nggak semua pendekatan secara hard approach itu gitu. Jadi ada pendekatan-pendekatan yang memang humanis gitu. Dan terus selanjutnya saya dihukum 10 tahun, menjalani 6 tahun saja. 4 tahun saya di korting karena saya mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. 2016 saya pulang ke keluarga saya lagi, ke masyarakat lagi, alhamdulillah sampai sekarang gitu. Jadi itu terkait dengan kiprah saya Pak gitu. Dan memang untuk bertobat itu bukan perjalanan yang mudah Pak gitu. Saya 2 kali sudah diracun bahkan di penjara Cipinang oleh kawan-kawan saya karena saya tobat. Maka buat teman-teman kawan-kawan jangan coba-coba kok seperti ini, karena nanti keluarnya susah Pak. Ya, kita lihat bagaimana Bribda Nesti Bribda ini yang sekarang ada di lapas Tangerang, itu juga kelihatannya sepertinya memang berat hati. Kita rayu-rayu dia, ya sampai dia takut nanti diceraikan sama suami sirinya Pak gitu. Jadi dia terpapar karena awalnya ikut-ikut kelompok Salafi. Di kelompok itu kemudian ada yang juga suka sama dia dan dia terafiliasi dengan kelompok-kelompok ISIS. Nah inilah yang kemudian kita harus
komprehensif di dalam melihat persoalan-persoalan seperti ini. Dan itu sekelumit daripada kisah saya. Terus kemudian terkait nomor 2 nih, kok di Arab Saudi sekarang sudah moderat dan kita sudah mulai gandrung. Memang begini Pak, sebetulnya di Indonesia kelompok-kelompok ini nggak banyak, cuma berisik aja, sehingga karena berisik akhirnya jadi cepat viral Pak. Jadi yang aneh-aneh itu akhirnya sering naik. Ini yang kemudian menurut saya tetap ya, orang-orang moderat ya, seperti NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas yang lainnya, saya rasa masih baik, masih bagus, sangat bagus ya. Sehingga inilah kenapa kita nggak seperti Suriah, nggak seperti di Libya, walaupun kita banyak suku, bangsa, agama, bahasa, tapi kita tetap satu. Kita punya Pancasila apa yang harus kita jaga, sehingga jiwa-jiwa toleransi, tasamuh itu masih kuat. Beberapa kali kita diguncang ya dengan demo-demo yang nggak mustahil pada saat itu bisa seperti Suriah ya. 2019 kita lihat ya, di Tanah Abang itu diisolir, jangan sampai kerusuhan itu menyebar ke seluruh Indonesia, ke seluruh Jakarta Pak. Wah, kalau Jakarta hancur Pak seperti tahun 98, nggak mustahil kelompok-kelompok di daerah separatis dan sebagainya akan ikut berdampak. Kita lihat bagaimana tahun 98 itu berdampak kepada seperti di Kalimantan, Dayak dengan Madura, di Ambon ada kelompok Kristen dan kelompok-kelompok Islam yang kemudian perang di sana. Di Poso juga terjadi kerusuhan, konflik komunal, lalu kemudian di OPM di Aceh habis-habisan kita. Ya, nah itulah yang kemudian itu yang membedakan ya Indonesia. Artinya memang ada Pak kelompok-kelompok intoleransi. Makanya kemudian Polri ini luar biasa juga. Jadi dipetakan semuanya. Mana yang harus dibetulkan, mana yang harus bisa dibina, mana yang harus diambil tindakan tegas, dan itu semuanya terukur. Ya, tim analisanya cukup oke dan menguasai persoalan inilah Polri ya. Mereka nggak bisa merusak Polri dari luar, tapi mereka kemudian menyusupkan paham-paham yang nggak mustahil. Ini juga menjadi PR buat kita nih. Ya, kalau sudah polisi bertindak partisan di dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat, lalu bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan di masyarakat nantinya kalau kita sudah dan ini kejadian Pak, ketika ada satu Kapolres di daerah Sumatera yang kemudian ketika terjadi konflik di antara dua kubu, dia ingin memenangkan satu kubu, dan ini nggak boleh terjadi lagi ya. Kita harus tetap netral. Dan di Saudi Pak, dia juga berpikir bahwa kalau dia terus menyebarkan paham-paham tersebut, dia tidak ke arah moderat, nanti itu akan berdampak kepada bumerang bagi pemerintah mereka sendiri Pak. Karena kalau mereka masih keras-keras seperti itu, nggak mustahil kelompok-kelompok mereka ini, pemimpin-pemimpin mereka juga ditumbangkan, dikudeta satu dengan yang lainnya. Ya, makanya kemudian dia mengambil tangan besi Pak. Kita lihat kemarin di sekitar 2 minggu yang lalu, itu ada 81 yang baru cuma baiat semua, baru baiat Pak, itu langsung dihukum mati. Dan memang tangan besi Pak. Di sana jangan coba-coba ceramah agama kalau dia nggak mendapatkan sertifikasi ya dari majelis ulama setempat ya, direkomendasi untuk bisa memberikan khutbah, nggak sembarangan Pak. Di sana jangan coba-coba ngadakan maulid Nabi sampai misalnya malang jalan dan sebagainya. Di Indonesia bisa Pak. Indonesia ini luar biasa ya, sebebas-bebasnya. Ya, mau maki-maki apa kek ya, asal nggak kena undang-undang ITE aman dia. Ya, artinya Indonesia ini masih surga lah buat dakwah dan sebagainya dibandingkan dengan negara Saudi itu. Sebelum ribut masalah toa di Indonesia, di sana ketat Pak, nggak boleh ada toa yang kemudian bunyi seenaknya misalnya seperti itu. Dan sana regulasinya sudah diatur, termasuk sekolah Pak. Sekolah itu di sana nggak sembarangan orang bisa buat lembaga pendidikan, membuat kurikulum sendiri, nggak bisa, harus seragam dengan sesuai dengan pemahaman di negara tersebut. Di Indonesia bebas. Maka salah satu kritikan saya ya, banyak madrasah-madrasah, pondok-pondok pesantren dan sebagainya yang kemudian keluar daripada kurikulum yang telah ditetapkan oleh Depak Pak, sehingga akhirnya kita secara nggak langsung menanamkan paham-paham intoleransi itu, radikalisme kepada anak didik kita. Mungkin kita bisa lihat kemarin
sekitar 4 tahun atau 5 tahun yang lalu di sebuah TK kalau tidak salah, itu TK punya TNI ya Pak ya kalau tidak salah, itu kemudian menyeragamkan anak-anak TK-nya tuh pakai pakaian hitam-hitam Pak. Jadi mirip kayak ISIS gitu. Jadi mereka ingin menyamakan sebagai ashabu royatus. Ternyata gurunya ada yang terpapar itu di lingkungan kesatrian. Coba Anda bisa bayangkan tuh paham ISIS itu. Dan itu ketika pawai 1 Muharram kalau tidak salah dan pawai Ramadan menjelang tarhib Ramadan, itu dia menggunakan pakaian-pakaian seperti itu Pak. Jadi bawa senjata, pakaiannya hitam-hitam, dia bercadar gitu. Mirip dengan pasukan-pasukan ISIS yang ada di Suriah dan di Irak. Nah ini udah nggak main-main Pak, dan hampir semua ini memang betul kemasukan, semua profesi dan sebagainya. Makanya kemudian kasus-kasus terorisme di Indonesia itu tidak berdiri sendiri. Kalau dibilang karena faktor kemiskinan, ternyata orang-orang kaya juga banyak yang ikut teroris Pak. Kalau dibilang karena faktor pendidikan yang kurang, ternyata yang dokter juga banyak. Dokter ikut dalam kelompok-kelompok seperti ini gitu. Jadi nggak berdiri sendiri. Ya, banyak faktor ya di Indonesia kenapa orang bisa jadi teroris, dan alhamdulillah di Indonesia tidak begitu banyak mendominasi ya, tapi karena sedikit ya mereka cukup berisik. Rakyat Indonesia, bangsa Indonesia cukup kompak ya dalam melawan kelompok-kelompok intoleransi radikalisme ini. Walaupun kemudian siap nggak siap ya, konflik-konflik kayak kemarin ada di Lombok ya, kemarin pengusiran kelompok Salafi dan sebagainya, karena memang kelompok-kelompok ini nggak ramah lingkungan ya. Akhirnya wajar kalau kemudian masyarakat bereaksi ya, bukan karena ini Pak, karena memang kelompok-kelompok ini selalu mengeluarkan statement-statement yang kemudian membuat gaduh di masyarakat kita ya. Kemudian yang terakhir adalah ini ya, kelompok-kelompok apa Pak, Jabariyah ya Pak ya. Di tubuh Polri banyak ya, cuma memang begini, di tubuh Polri itu kelompok-kelompok ini masih aman karena dia tidak pernah bicara tentang masalah-masalah politik, tidak bicara masalah-masalah mazhab dan sebagainya. Ini kelompok-kelompok jamaah tabligh, dan di TNI Polri juga banyak ya, tapi akhirnya sampai kemudian gandrung ya, banyak meninggalkan tugas. Nah ini dievaluasi lagi ya. Bahkan sampai ada yang huruf sampai 3 bulan Pak, 4 bulan ke India, Pakistan. Saya punya kawan itu sampai dia berangkat huruf ya, termasuk yang dari Lombok ya, komandannya itu sampai 4 bulan ya Pak ya. Nah, itu AKBP itu Pak ya kan, AKBP dia kecewa, sespimnya nggak lulus, dia berangkat, dia huruf ya. Untung nggak dipecat, padahal bisa di PTDH kalau diusulkan kalau misalnya ini, tapi karena dia kecewa ya masih dimaafkan lah. Saya punya kawan juga berangkat, dia jual mobilnya, dia tinggalin ke keluarga anggota Intel di Polsek Selawah Pak, di daerah Langkat itu berangkat sampai 4 bulan dia huruf itu. Saya bingung, itu mereka nggak mikir dinasnya gimana gitu. Tapi kalau orang sudah gandrung ya, memang seperti itu. Tapi masih aman kenapa? Karena kelompok ini nggak pernah nyinyir dengan amalan-amalan ibadah, sehingga nggak membuat resisten di kalangan masyarakat kita, di tubuh kepolisian kita. Dia sangat toleran gitu. Tetapi kadang ya itu tanggung jawab terhadap kedinasan kepada keluarga sering jadi masalah. Itu memang ya itulah, ke depan next time bapak-bapak ya yang menentukan arah ideologi dan kawan-kawan mental ini, itu memang harus betul-betul dicarikan ustadz-ustadz yang memang bisa menginspirasi, tentu membawa dampak kepada organisasi Polri yang jauh lebih baik. Jangan sampai yang kontraproduktif Pak ya, habis ikut pengajian pada oleng semua ya, kan ada nih ikut pengajian langsung dipraktekin, wah lagu Indonesia Raya haram, kan repot Pak. Musik haram, ketika ada pisah sambut Bapak Kapolres atau Bapak Kapolsek, wah dia boykot Pak. Ada anggota-anggota seperti itu, termasuk saya waktu itu. Dan ternyata ini juga diikuti oleh, ada sampai kemudian anggota yang akhirnya mengundurkan diri, mau jadi masih jualan aja daripada di Polri dan sebagainya. Akhirnya juga yang tadinya dia punya kecerdasan akademik, punya prestasi, karena ikut-ikut pengajian akhirnya dia jadi nggak semangat lagi. Saya punya kawan yang tadi kasus yang di Islamic Center di Tanjung Priok itu, yang kompol dia
Akpol 2002 ya kalau nggak salah 2002. Bang, dia pangkatnya kompol. Bang, abang kena Akpol 2002, nggak ikut Sespim atau ini apa itu, kita nyogok haram itu pokoknya gini. Akhirnya dia jadi kehilangan etos kerja Pak. Jadi ikut-ikut pengajian bukannya nambah prestasi dia, menambah semangat kerja dia, meningkatkan kualitas dia. Jadi orang-orang ini ikut kelompok-kelompok begitu jadi hilang semangat prestasi dia. Ini yang kita sayangkan. Seharusnya saya pikir gini, justru Bang, abang yang kayak abang inilah, yang soleh-soleh inilah harusnya jadi pejabat, saya bilang. Ada ketawa aja, jadi kasihan gitu. Ikut-ikut pengajian malah jadi agak-agak gimana, terganggu gitu. Akhirnya juga nggak mustahil mereka meninggalkan keluarganya. Sebagaimana ada Hendra Saputra Pak, anggota di Polres Jambi, yang akhirnya berangkat jadi pelaku bom bunuh diri di Suriah. Kalau Anda pernah dengar di 2017 apa 2016 itu, dan dia akan jadi pelaku bom bunuh diri. Dan ini anggota Polri Pak, pangkatnya brigadir juga, namanya Hendra Saputra. Dia tinggalkan anak istrinya ya dengan teganya seperti itu, dia berangkat sendiri dan dia ingin masuk surga sendiri tanpa ngajak-ngajak gitu. Bisa temennya. Iya. Nah, ini tantangan ya buat organisasi Polri. Akidah Wahabi terkait dengan Ibnu Taimiyah sebagai guru daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Sebetulnya kalau terkait pemahaman Wahabi dengan Ibnu Taimiyah itu adalah dilihat dari pemahaman akidahnya. Jadi pemahaman akidah daripada Wahabi itu menganut Ibnu Taimiyah dalam bab rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dan ini sampai sekarang ya, ini informasi saja sekedar buat anggota Polri agar tahu memahami peta persoalan ya, di sosmed itu masih banyak Pak, karena nanti berdampak kepada nanti nggak mustahil kepada keamanan dan ketertiban yang menjadi tugas utama pokok kita. Misalnya kelompok ini di kelompok-kelompok ekstrem, terutama kelompok ISIS, kalau kita ingin melihat pure pemahaman Wahabi yang masih asli di kelompok-kelompok ini, itu adalah kelompok ISIS Pak, itu yang masih pure. Adapun yang kelompok-kelompok Salafi hari ini, walaupun mereka sama-sama pengagum Muhammad bin Abdul Wahab, tapi dia masih agak-agak malu-malu. Ya, aslinya memang seperti ISIS. Nah, yang kita khawatirkan adalah kalau mereka menjadi mayoritas Pak, ini yang bahaya. Ya, kalau jadi mayoritas mereka nggak mustahil Pak, seperti apa yang terjadi di Irak dan Suriah pada hari ini gitu. Ya, yang kemarin kita lihat bagaimana mengadakan pengeboman dan lain sebagainya, mereka menguasai lalu kemudian menghalalkan dan sebagainya, harta orang lain, menghalalkan perampokan dan sebagainya. Itu kalau kita lihat sejarah Najd itu seperti itu. Makanya banyak sekali akwal daripada Ibnu Taimiyah juga banyak yang kemudian dilanggar oleh kelompok-kelompok Wahabi ini. Jadi mereka juga nggak murni dia di dalam melaksanakan akidahnya atau pemikiran daripada Ibnu Taimiyah. Ya, dan sekarang mereka ini sedikit saja sudah sangat resisten, sangat membuat gonjang-ganjing di tengah-tengah masyarakat kita. Apalagi kalau mereka menjadi mayoritas, ini yang harus kita waspadai Pak. Gitu. Karena kita lihat kelompok-kelompok seperti di Solo ada kelompok Hizbah. Ya, kelompok-kelompok yang sering mengadakan nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kemudian membawa kemungkaran yang baru. Ya, akhirnya bentrokan dengan pedagang, bentrokan dengan kelompok-kelompok di pasar dan lain sebagainya, dan ini menjadi polis hazar ya, menjadi ancaman ya bagi kepolisian itu sendiri. Lalu tadi yang kedua, nah, tadi ini dari Bibtu Taufik, ada Pak Kompol Hikmawan ya, terkait dengan eksakta dan sebagainya. Ini memang penelitian Pak, hasil riset daripada 19 pelaku aksi 91 di 2001, dan ternyata memang mayoritas hampir 80% para pelakunya memang madrasahnya madrasah eksakta. Hanya 2% saja, 20% saja yang kemudian berasal dari sekolah-sekolah agama gitu. Itu mungkin juga nggak tuntas juga gitu. Nah, dari sini kesimpulan saya kok ini mirip ya. Misalnya begini Pak,
Amir Jamaah Islamiyah ya, itu rata-rata kayak Mbah Jarkasi itu lulusan teknik sipil, Pak. Para Wijayanto yang kemarin ditangkap juga Amir Jamaah Islamiyah itu juga seorang arsitektur gitu, yang berangkat dari ilmu-ilmu eksakta. Lalu kemudian saya lihat lagi Syekh Aiman Al-Zawahiri. Syekh Aiman Al-Zawahiri, pemimpin Tanzim Al-Qaidah, itu juga seorang dokter anak, Pak. Lalu pendahulunya yaitu Syekh Osama bin Laden, dia juga seorang akuntan. Itu orang akuntan ini kan orang hitung-hitung duit gitu, orang-orang eksakta gitu. Dan beberapa tanzim jihad itu rata-rata orang-orang eksakta, Pak, yang memang secara akademisi mereka cerdas-cerdas. Tapi ternyata kecerdasan bukan ukuran orang untuk bisa mengendalikan. Sekarang ada penemuan-penemuan yang namanya emotional quotient misalnya. Kecerdasan emosional, ada spiritual quotient dan sebagainya gitu. Ternyata nggak jadi patokan. Saya malah melihat orang-orang yang eksakta, pintar secara intelektual, IQ-nya sampai kepada 130 dan sebagainya, rada-rada miring juga gitu. Artinya dia nggak bisa menguasai emosi dan sebagainya. Dan ini mungkin jadi kajian-kajian SDM di psikologi ya terkait kecerdasan itu memang. Dan walaupun sebetulnya nggak ini ya, tetapi hampir semua teroris. Makanya kemudian Pak, kelompok-kelompok ini banyak subur di fakultas kedokteran, fakultas teknik. Hampir jarang orang psikologi, sastra, musik itu yang ikut-ikutan kelompok-kelompok ini. Anda coba teliti, dan saya teliti teman-teman kawan-kawan rata-rata begitu. Jadi orang-orang fakultas-fakultas teknik, makanya kemudian di UI dan sebagainya yang kayak gini-gini subur. Jadi doktrin itu karena apa? Orang rasional itu ketika mendapatkan doktrin dia kena, jadi irasional dia, Pak. Dia oleng gitu. Akhirnya dia menghukumi syariat jadi hitam putih. Nah, problem agama ini kan sebetulnya ya, agama itu bisa mengatasi problem masyarakat, itu adalah mengatasi problem-problem sosial. Nah, polisi itu termasuk sama. Ya, karena kita berkutat dengan masalah-masalah sosial, kadang kita tarik ulur, itu yang kemudian mereka lebih tidak mempercayai kenanya doktrin-doktrin seperti itu. Seharusnya memang seperti itu. Itu ya Pak ya, terkait, dan kita doakan mudah-mudahan di rojas ya Pak ya, rohani dan jasmani ini terkait dengan apa yang menjadi ranah bagi SDM Polri, terus bisa menghasilkan anggota-anggota Polri yang mumpuni nantinya ke depan, bisa menjawab persoalan masa depan. Lalu kemudian bagaimana mengenali, pertanyaan ketiga nih tadi dari siapa? Saya lupa catat namanya. Bagaimana mengenali orang-orang yang terpapar. Jadi begini, kalau mengenali orang terpapar di sekitar kita, pertama ya kalau dia sudah mulai antisosial, Pak. Perubahan sosialnya terlihat. Ya, dia sering menyendiri, ya, eksklusif ya. Dia asik dan sebagainya. Nah, ini sudah patut ya, tiba-tiba dia meninggalkan kawan-kawannya. Ya, tadinya dia soleh mendadak. Memang satu sisi soleh mendadak bagus ya, dari jahiliyah kepada kesolehan gitu. Tapi kalau kemudian dia menjadi benci dengan kawan-kawan lamanya, merasa najis ya, merasa ini patut kita curigai ya, ketika dia sudah mengisolasi diri, meninggalkan dari seperti itu, kita patut tanya gitu, kemana dia alirannya. Apalagi dia sampai kemudian lebih parah lagi, dia nggak mau sholat lagi di masjid di tempat di mana dia sering sholat misalnya, karena masjidnya terpapar dengan kesyirikan, bid'ah dan lain sebagainya. Ini makin ini lagi. Lalu kemudian dia jadi membenci yang namanya kemapanan, antisosial, membenci pemerintahan dan sebagainya. Ini kalau sudah seperti ini, ketahuilah dia sudah terpapar, segera laporkan ya kepada ini agar terus bisa dibina. Gitu. Tuh, mengenali ya orang-orang yang terpapar. Dan yang keempat dari Pak Zulfikar Gorontalo, nah ini grup-grup PCS ini kebanyakan dari sana ya, pencinta sunnah itu. Kajian-kajian itu kenapa nggak ditutup? Karena memang nggak ada undang-undangnya. Sementara di tubuh Polri adalah menyelamatkan, jangan lagi undang-undang penceramah-penceramah yang resisten seperti itu. Kita mau ngeracuni anggota-anggota kita, ya silakan. Tapi yang harus bisa kita perbuat adalah mengganti. Sementara yang bisa kita lakukan itu, dan kita memang belum ada undang-undang. Undang-undang ITE kalau ngajarin kebencian kita bisa kena delik. Ya, kalau dia mengadakan menyebarkan kayak kasus di Lombok kemarin, istilah tai acong ya Pak ya, kuburan para wali. Ini kan masyarakat Lombok ini kan Syafi'iyah semua. Ya, masyarakat Aswaja gitu.
Kalau kemudian dia menyebarkan paham-paham misalnya menuduh bahwa itu adalah kuburiyun, itu kesyirikan dan sebagainya, masyarakat marah, akhirnya pakai hukum masyarakat, akhirnya diusir Pak. Kalau polisi suruh usir nggak bisa juga. Pak Tito kemarin, Bapak Kapolri kita, ketika meninggal Pak Ja'far Umar Tholib, Ustadz Ja'far Umar Tholib dari kelompok Salafi, dia datang. Dia pernah ditanya juga, kenapa kelompok ini kan mengajarkan paham-paham intoleransi, memang nggak ada undang-undangnya gitu. Tapi ketika dia sudah berbenturan dengan tadi ya, menyinggung masyarakat, perkataan yang menyakiti masyarakat, dan itu bisa dilaporkan. Dan kasus Wahabi yang ada di Lombok kemarin itu sudah kemudian ditangkap oleh polisi karena undang-undang. Tapi kalau metodologi pendidikannya masih mengajar toleransi, kita akan terus akrab Pak ke depan Pak. Ya polisi kalau sudah melihat masyarakat seperti itu, ya ambil tindakan tegas untuk menyelesaikan salah satu permasalahan. Ditindak, kalau memang ada delik hukum bisa ditangkap. Tapi membubarkan pengajian Pak, ini hati-hati juga. Karena mereka banyak bermain di play victim, nanti dia merasa menjadi korban, oh kami dibubarin. Ujung-ujungnya polisi anti-Islam nanti. Ya kan, kriminalisasi ulama. Itu nanti kan nggak bagus juga kalau ini kan. Padahal kita sedang menangkap penegakan hukum terkait memberikan kegaduhan di tengah masyarakat. Gitu. Dan mudah-mudahan nanti ada undang-undang terkait misalnya menimbulkan keresahan di masyarakat dan sebagainya, lalu bisa ditindak dan sebagainya, atau melarang sama sekali Pak. Tapi memang inilah ya, saya merasa melihat ada kesalahan dulu ya, di era tahun 80-an kita ini banyak mengirimkan para pelajar ke luar negeri, ke Timur Tengah, sementara dia nggak lihat di kita nih mayoritas masyarakatnya mazhabnya mazhab Syafi'i, akidahnya akidah Asy'ariyah. Kan kita mayoritas Syafi'i ini. Nah, dikirimlah para pelajar-pelajar ke Timur Tengah. Di sana dia dicokokin, dikasih pelajaran, dikasih pemahaman bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia itu adalah bid'ah, tafsik, bahkan sampai mengarah kepada mukafirat, kekafiran. Mereka pulanglah ya di tahun 2000 ini setelah selesai melakukan studi, dan inilah yang akhirnya membawa kegaduhan-kegaduhan di masyarakat kita. Padahal kalau kita mau jujur ya, pengiriman pelajar ke luar negeri itu harus dipastikan bahwa universitas tersebut adalah universitas yang memang mengajarkan pemahaman-pemahaman yang terkait dengan pemahaman yang ada di Indonesia, itu adalah bukan bid'ah, mengajarkan toleransi Pak. Kalau dalam pendidikan mereka mendapatkan bahwa pemahaman agama di Indonesia itu salah semua, dipastikan pelajar-pelajar itu nanti akan membawa pesan dari di mana dia belajar itu. Ya dokter-dokter, kita akuin dokter semua, tapi kerjaannya justru banyak menyalah-nyalahkan keagamaan di masyarakat. Inilah yang kemudian menimbulkan konflik-konflik di tengah masyarakat kita. Yang mudah-mudahan nanti Depak, kemudian yang suka memberikan beasiswa dan sebagainya, itu lebih jernih. Kemana universitas yang mau kita tuju? Nggak cuma hanya universitas. Saya lihat kasus Khalid Basalamah, ya, itu bapaknya Aswaja Pak di Sulawesi. Ketika dia dikirim anaknya ke Universitas Madinah, ya, dia pulang bawa paham-paham yang berbeda dengan bapaknya Aswaja asli. Maka dalam hal ini pelajaran buat kita orang tua, hati-hati dalam menyekolahkan anak-anak kita. Ya, jangan sampai kalian antum ini semua salah dalam menyekolahkan anak-anak kita. Kan kita mau ambil tafidnya Ustaz. Ya, awalnya kita ngambil idenya aja Ustaz, yang baiknya aja, yang tafidnya. Sekarang baru setahun 2 tahun anaknya dipulangkan lagi Pak. Kenapa? Udahlah, nggak usah tafid-tafidan, keluar dinyalah-nyalain ibadah, daripada saudara-saudara kaum muslimin dari kelompok Aswaja bahwa ini nggak boleh tahlilan bid'ah, maulid bid'ah, ya, semuanya bid'ah, ya, cuma bisa gitu doang, ya, akhirnya saya cabut dari pesantren, udah sekolah di umum aja, sampai begitu Pak. Maka kita harus jeli nih, pesantren ini afiliasinya, akidahnya kemana, ya, jangan harus sekedar mahal, keren, apa sebagainya, tetapi ternyata mengandung akidah-akidah yang justru saya Pak sempat salah nyekolahkan anak Pak. 6 tahun anak saya disekolahkan di kelompok Wahabi. Saya tes Pak tingkat toleransi dia. Saya pakai usolli fardo. Saya di depan dia Pak. Apaan tuh bid'ah? Gitu Pak. Nah, saya ngomong begitu. Wah kacau. Usolli fardo. Saya bilang gitu ya. Saya niat sholat fardu gitu kan. Ditanya sama anak saya. Saya bilang, kamu ya, saya kasih tahu ya, kamu jangan pernah bilang apa-apa nanti di masjid.
jangan sampai kayak Abimu dulu, saya bilang gitu. Saya dulu di Masjid Satwa di Depok itu gara-gara masalah tahlilan Pak, itu jadi ribut. Akhirnya remaja masjid terpecah. Akhirnya kita keluar. Ya inilah semangat anak-anak muda nih, kamu jangan bilang-bilang seperti itu, saya bilang. Ini bid'ah, ini belah, ini boleh, ini nggak boleh. Itu nggak ada contohnya, ini nggak ada dalilnya. Akhirnya sekarang anak saya minta, saya arahkan mau Pak. Setelah 6 tahun sekolah di Pondok Wahabi, saya pindahkan sekarang di Lirboyo Pak, di Jawa Timur. Sekarang jadi aswaja asli. Cuma dampaknya satu yang buruk. Apa? Dia jadi ngerokok ya kan. Kemarin dia pulang ngerokok, hobinya marah-marah. Itu anakmu ngerokok itu. Ya udah nasihatin lah gitu. Jadi diuji Pak. Diuji toleransi saya Pak. Rokok kan bukan haram yang nggak qat'i ya kan. Haramnya haram yang memang haram ditahrim gitu, tapi nggak sampai pada haram qat'i. Orang bisa berbeda pendapat dan bisa didialogkan gitu. Tapi kemudian dinasihati, ya kamu nggak usah ngerokok lagi gitu. Tapi ya gitu ya, tapi inilah ya memang, tapi itu jauh lebih baik daripada dia masuk pada kelompok-kelompok intoleran, ujung-ujungnya nanti bisa malah menghalalkan darah orang yang berbeda pendapat dengan dia Pak. Ini yang ngeri. Kita lihat bahwa banyak anggota polisi yang ditembak-tembaki cuma hanya kajian-kajian tentang takfir muayyan, yaitu kafir orang yang negara yang tidak berhukum dengan hukum Islam itu adalah kafir murtad. Para polisinya, anggotanya disebut ansor togut dan sebagainya. Kajian-kajian ini mengerikan Pak. Preman-preman, orang-orang baru hijrah, ya nggak pernah mondok pesantren, lalu membahas kajian-kajian yang sifatnya safkut dima, berpotensi mengeluarkan tertumpahnya darah kaum muslimin. Ini ngeri Pak. Jadi ini banyak Pak. Dia nggak pernah pesantren, nggak pernah belajar usul fikih, ya lalu masuk ke dalam komunitas-komunitas kelompok-kelompok nggak jelas ini, akhirnya jadi error Pak. Maka jangan pernah salah ya cari guru, jangan pernah salah mondokin anak-anak kita. Pastikan pondok tersebut adalah pondok-pondok kiai-kiainya yang memang komitmen terhadap NKRI-nya jelas. Karena mau jadi apa anak-anak kita, ya malah nanti kita, maaf Pak, saya punya kawan itu sampai jadi durhaka sama orang tua karena ikut-ikut kelompok-kelompok ini. Karena mereka menganggap bahwa mengirimkan doa kepada orang mati itu haram, nggak boleh. Akhirnya dia nggak pernah mengirimkan doa kepada emak bapaknya polisi, apalagi bapaknya guru PMP, guru ideologi paham ya negara dan sebagainya, itu dikafirkan sama mereka. Akhirnya putus daripada silaturahmi. Sampai ada kemarin mantunya daripada Wakapolda Jawa Tengah yang era sebelum yang ini ya, itu anaknya terpapar Pak ya, karena anaknya dan mantunya ini ikut kelompok-kelompok JAD dan sekarang lagi ditangkap di penjara lapas Cilegon. Saya kemarin ke sana, alhamdulillah dia sudah bisa NKRI ya, hubungan dengan bapaknya juga sekarang baik, tapi ketika dia nggak ngakui bapaknya, sampai nangis bapaknya itu ya, anak perempuan ya, dia nikah dengan kelompok-kelompok JAD ini suaminya ya. Akhirnya kita sempat ya Ustadz Ali Fauzi dihubungi sama bapaknya ya bagaimana, dan kita juga akhirnya diminta bantuan untuk menyadarkan suaminya ini, dan sekarang suaminya juga sudah baik kembali kepada NKRI ya, sampai mantunya Wakapolda Pak Jawa Tengah. Nah inilah pentingnya menjaga pergaulan, memilih sekolah dan mencari guru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menambah inspirasi buat kita, menambah ilmu buat kita, dan mudah-mudahan ini bisa dipedomani ya, kemudian bisa diterapkan di lingkungan pekerjaan saat kerja kita masing-masing. Demikian dari saya.